Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai Khord dan Khordul Hasan. Anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Devina Eka Pramudita, yang kedua Nurul Fauziah, yang ketiga Khonita Nur Aini Astuti, yang keempat Titania Melinda Sari, dan yang terakhir ada Titania Nur Soleha. Pada materi Khord dan Khordul Hasan ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari Khord dan Khordul Hasan, yang kedua mengenai landasan hukum Khord dan Khordul Hasan, yang ketiga mengenai rukun dan syarat Khord, yang keempat rukun dan syarat Khordul Hasan, dan yang kelima tentang manfaat dan aplikasi Khord dan Khordul Hasan. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian Khord dan Khordul Hasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Khord. Khord adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya juga bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Bank Indonesia juga mengartikan arti dari Khord, yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Khord juga berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba dari Khord ini tidak boleh dilakukan karena akad Khord dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya riba Khord adalah hasil keuntungannya yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang diisyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Nah, contoh dari Khord sendiri adalah misalnya apabila ada pihak A yang meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah tanpa kejelasan kelebihan uang itu untuk apa dan kenapa harus dibayarkan. Hal ini dapat disebut sebagai riba Khord. Nah, selanjutnya adalah pengertian Khordul Hasan. Khordul Hasan itu adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah dari pinjaman tersebut. Berikutnya akan dijelaskan mengenai landasan hukum Khord dan Khordul Hasan. Selanjutnya, landasan hukum pada Khord dan Khordul Hasan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran terdapat kutipan surat pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian pada As-Sunnah dari Anas radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam peristiwa Isra aku melihat di pintu surga tertulis sedekah akan diganti dengan 10 kali lipat, sedangkan Khord dengan 18 kali lipat. Aku berkata, wahai Jibril, mengapa Khord lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan. Baiklah, yang selanjutnya akan dibahas mengenai rukun dan syarat Khord. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat Khord. Nah,
untuk rukun ini harus ada dalam setiap akad. Untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu. Dan rukun ini bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya. Nah, rukun khot ini ada 4, yakni ada muqtarid atau biasa disebut dengan peminjam, yaitu orang yang meminjam dana atau uang. Kemudian yang kedua ada muqrid atau biasa disebut dengan pemberi pinjaman, yaitu orang yang memberikan pinjaman dana atau uang. Kemudian ada khot, yaitu dana atau barang yang dipinjamkan yang disebut dengan muqtarad. Kemudian ada sigot, yaitu ijab qabul. Nah, dalam keempat rukun ini diisyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat ditukar atau diketahui jumlah maupun nilainya. Kemudian disyaratkannya hal ini itu agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab jumlah atau nilainya itu atau nilai suatu barang itu yang diterima harus sama. Kemudian selanjutnya yaitu syarat khot. Nah, adapun syarat yang terkait dengan akad khot pada rukun akad khot sebelumnya, yaitu ada syarat aqidain. Nah, itu muqrid dan muqtarid. Nah, yang pertama yaitu ahliyatu al-tabaru atau layak bersosial, yaitu orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Nah, di sini artinya apa? Anak kecil ini belum mempunyai kewenangan untuk mengelola harta. Orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad khot. Kemudian yang kedua ada tanpa ada paksaan. Nah, yaitu bahwa muqrid dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain. Demikian juga sebaliknya, keduanya melakukan secara sukarela. Nah, untuk yang kedua yaitu ada syarat muqtarad atau barang yang menjadi objek khot. Nah, di sini barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Jadi, barang yang tidak dapat dipergunakan secara syar'i ini tidak bisa ditransaksikan. Nah, untuk yang ketiga ada syarat sigot. Nah, di sini yaitu ijab qabul yang menunjukkan suatu kesepakatan pada kedua belah pihak, dan khot ini tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid. Nah, demikian juga sigot tidak mensyaratkan khot bagi akad lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada syarat khot menurut Wahbah Zulhili. Nah, kalau sebelumnya tadi syarat khot berdasarkan keempat rukun akad khot. Nah, yang menurut Wahbah Zulhili ini syarat khot itu disyaratkan ada 2 syarat, yaitu yang pertama tidak mendatangkan keuntungan, yang artinya jika keuntungan tersebut itu untuk muqrid, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada larangan dari syariat karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk muqtarid maka diperbolehkan. Nah, apabila jika mereka berdua ini tidak diperbolehkan kecuali jika sangat membutuhkan, dan akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan sangat dibutuhkan. Kemudian syarat yang kedua yaitu tidak dibarengi dengan transaksi lain. Nah, seperti jual beli dan lainnya. Nah, di sini adapun hadiah dari pihak muqtarid menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh muqrid karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan jika bukan merupakan sebuah kesepakatan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat qardul hasan. Di dalam setiap kegiatan bermuamalah, sebagai umat muslim hendaknya memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut guna untuk melengkapi suatu akad atau transaksi, sehingga transaksi tersebut yang telah disepakati itu dalam kedua belah pihak itu dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam.
Selanjutnya yaitu rukun qardul hasan. Menurut Madani, rukun yang terdapat pada akad qardul hasan itu ada 3. Yang pertama yaitu sihat. Nah, sihat merupakan bentuk akad ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya. Seperti saja kata aku meminjami utang atau juga bisa dengan kata aku mengutangimu. Nah, yang kedua yaitu akidain. Nah, akidain ini merupakan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu antara pemberi utang atau mukrid dan peminjam atau muktarid. Nah, yang selanjutnya yaitu harta yang diutangkan. Di dalam harta yang diutangkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harta yang berupa padanan atau ma'al mitsli. Maksudnya itu harta yang sama dalam jenis yang sama dan tidak ada perbedaan nilainya. Setelah itu yang kedua itu harta yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu harta yang diutangkan itu diketahui seperti kadarnya dan diketahui sifatnya juga. Kemudian syarat qardul hasan. Adapun syarat qardul hasan, yang pertama orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut dan manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam berhak mendapat kebaikan dan dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Nah, barang yang dipinjamkan itu harus mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam. Dan juga barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Yang keempat, lafal atau ijab qabul. Nah, pada lafal atau ijab qabul itu kalimat mengutangkan lafal. Nah, mukrid atau orang yang mengutangkan merupakan pemilik barang tersebut dan mutakrid atau orang yang berhutang harus balik dan juga berakal. Dan pada benda yang akan diutangkan itu dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan. Selanjutnya, manfaat dan aplikasi qard dan qardul hasan. Al-qard dan al-qardul hasan merupakan misi sosial perbankan syariah sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Manfaat akad qard dalam praktik perbankan syariah, yakni sebagai berikut. Pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Kedua, Al-Qardul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian yang keempat, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Kemudian yang kelima, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan hutang dari bank syariah tanpa bunga. Selanjutnya, aplikasi qard dan qardul hasan. Pelaksanaan program Al-Qard dan Al-Qardul Hasan didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 2001 tentang Al-Qard. Peraturan Bank Indonesia nomor 746 PBI 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Qard dan Qardul Hasan. Hal ini dilaksanakan karena bunga dilarang dalam Islam. Maka, pinjaman Qard maupun Qardul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Terkhusus pinjaman Qardul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Al-Qard digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infak, dan sodaqoh. Serta ketentuan mengenai Qardul Hasan telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 19 DSN MUI 9 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat. Selanjutnya, pengaplikasian akad Qard dalam perbankan syariah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran dan zakat bersifat produktif sesuai syariat, yakni diberikan kepada 8 asnaf. Penyaluran zakat ini merupakan produk kerjasama antara Basnas dengan Bank Syariah. Kedua, pembiayaan pengurusan haji berdasarkan Fatwa DSN Nomor 29 DSN MUI 6 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah yang menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan jasa dengan menggunakan prinsip al-ijarah. 2. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard. 3. Jasa pengurusan haji dilakukan lembaga keuangan syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qard yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Selanjutnya, pengaplikasian yang ketiga yaitu anjak piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN Nomor 67 DSN MUI 3 Tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Keempat, letter of credit impor dan letter of credit ekspor yang berlandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 34 DSN MUI 9 Tahun 2002 tentang letter of credit impor syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 35 DSN MUI 9 Tahun 2002 tentang letter of credit ekspor syariah. Pengaplikasian akad Qard yang kelima yaitu produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan benefiditasnya menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya tersebut. Kemudian yang keenam, fasilitas yang memerlukan dana cepat, sementara ia tidak bisa menarik dana karena pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito.
Ketujuh, pinjaman kepada pengusaha kecil di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijaroh, atau bagi hasil. Kemudian yang kedelapan, yakni produk untuk menyumbang sektor kecil atau membantu sektor sosial. Terima kasih atas perhatian teman-teman karena telah menyimak video kami yang membahas mengenai Khord dan Khordul Hasan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.